Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya seharusnya mempengaruhi karakter dari kepribadian kita. Sehingga ketika kerohanian kita bertumbuh, itu berjalan bersama-sama dengan satu transformasi karakter dari kepribadian kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebenarnya kualitas kepribadian seseorang dapat kita lihat salah satunya daripada bagaimana ia memperlakukan apa yang ia miliki atau apa yang ia terima. Bukankah kita sebagai orang tua dapat mengenali anak-anak kita yang masih kecil-kecil akan kepribadiannya dari apa yang kita berikan kepadanya. Perlakuan mereka terhadap apa yang orang tua berikan kepada mereka bisa menunjukkan bagaimana penghargaan mereka kepada orang tua mereka. Bukan sekadar kepada apa yang mereka terima. Namun saudara, ada juga kepribadian yang mengingini apa yang ia tidak miliki. Namun, ketika apa yang dia ingin itu sudah menjadi miliknya, dia tidak lagi menghargainya. Sebagai orang percaya, bagaimanakah kita memperlakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita tidak menghargai apa yang kita terima dari Tuhan, bukankah sesungguhnya itu adalah sikap kita kepada Tuhan yang memberikan kepada kita? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 14, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya,
maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singa muda mati di tangan Simson. Namun jangan lupa bahwa Simson dapat mengalahkan singa muda itu karena ada kuasa roh Tuhan pada dirinya. Kerangka singa muda itu terdapat madu. Hal yang sulit didapatkan. Dan itu bukan karya Simson. Tetapi Simson menikmatinya. Semua kasih karunia dari Tuhan ini menjadi sebuah permainan tebak-tebakan. Bahkan taruhan bagi Simson, yakni untuk bersenang-senang sambil mendapat keuntungan dari orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bagaimana kita memperlakukan berkat Tuhan? Demikianlah secara tidak langsung kita memberikan kesan kepada orang-orang sekitar kita akan Tuhan yang kita percaya. Sepatutnya lah kita memperlakukan berkat Tuhan adalah untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawab yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari kisah Simson? Saudara, kita mendapat kesan Simson adalah seorang pahlawan. Namun dia adalah seorang yang senang untuk hidup, bermain-main, dan bersenang-senang. Saudara, hidup bermain-main tidak ada salahnya, ada suatu rekreasi. Namun saudara, ketika pola ini dipakai untuk hal-hal yang sangat penting, kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Saudara, bagaimana kita melihat Simson adalah seorang yang tidak bijaksana? Saudara, Simson mengalahkan singa muda bukan karena Simson, tetapi karena Tuhan. Dapat saya katakan bahwa sebenarnya Tuhan melindungi Simson dari cengkraman daripada singa muda ini dalam perjalanannya ke tempat daripada perempuan yang dia ingin nikahi, bukan di Timna. Tapi saudara, apa yang dikisahkan di sini, Simson bukan menceritakan bagaimana Tuhan baik kepada dia, kepada 30 orang yang menemani Simson. Bagaimana kuasa Tuhan Allah yang dahsyat itu kepada orang-orang Filistin ini. Tetapi saudara, karya Tuhan dibuat sebuah permainan yang tidak mencerminkan kebaikan Tuhan. Tetapi bagi 30 orang ini, tebakan itu menjadi mencelakakan mereka. Tidak heran saudara, mereka sudah mencari-cari jawaban dan mereka tidak menemukan jawabannya karena memang tidak mungkin dan sulit sekali, bukan? Yang pada akhirnya 30 orang ini mengancam istri daripada Simson. Kalau tidak diberitahukan, maka dia akan bakar seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simson menerima berkat Tuhan, namun dia tidak menghargainya. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita yang percaya Tuhan Yesus tentunya. Tapi bagaimana kita menyikapi apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, saudara? Saudara, bagaimana sikap kita memperlakukan berkat Tuhan? Sesungguhnya itu adalah sikap kita kepada Dia yang memberikan berkat itu. Saudara, jikalau kita menerima berkat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan.
kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita menggunakan berkat itu sepatutnya yang tidak mempermalukan Tuhan. Saudara, bukankah hal itu menggambarkan betapa hormat kita kepada Tuhan? Kita menjadi orang-orang percaya yang tahu diri, tahu sebagai orang yang menerima berkat Tuhan bukan karena kita layak. Bukan itu saja. Kita sebagai orang yang menerima berkat itu tidak lebih mementingkan berkat itu daripada Sang Pemberi berkat. Ketika kita sebagai orang percaya lebih mementingkan berkat itu daripada Sang Pemberi berkat, kita begitu banyak waktu mengurusi berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah sediakan waktu bagi Tuhan. Saudara, bukankah itu menggambarkan kepribadian kita yang tidak baik? Oleh karena itu, saudara, bagaimana engkau dan saya memperlakukan berkat yang Tuhan berikan, itu menjadi cerminan siapakah diri kita yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara, pertimbangkanlah apa yang hendak kita katakan atau apa yang hendak kita lakukan, agar kita tidak dijerat oleh perkataan atau perbuatan kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan apa yang kita maksudkan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawaban teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sautnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Saudara, apakah urgensi daripada teka-teki Simson kepada 30 orang Filistin ini? Tidak ada, bukan? Tetapi, saudara, gara-gara teka-teki ini, maka Simson mempunyai urgensitas melakukan sesuatu. Saudara, Simson tidak menyangka bahwa 30 orang bisa menebak teka-tekinya. Dan saya yakin Simson pun tidak tahu bagaimana dia menyediakan hadiah itu kepada 30 orang ini. Jadi artinya, apa yang dia sampaikan dalam kata-kata dia dan perbuatan dia, dia tidak maksudkan seperti itu. Dia hanya bermain-main dengan kata-katanya. Saudara, akibat daripada teka-teki itu yang terjawab oleh 30 orang itu, bukankah Simson harus menyediakan pakaian yang begitu mahal, yang mungkin dia tidak ada dana untuk itu? Yang apa yang dilakukan? Dia pergi ke Askelon, dia bunuh 30 orang Filistin untuk merampok pakaian orang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca kisah ini, untuk Simson mengalahkan orang-orang ini, maka roh Tuhan bekerja pada dirinya. Apakah Allah memang berbuat hal-hal yang seperti Simson lakukan? Tidak demikian. Tetapi Tuhan melindungi Simson. Tuhan menyediakan berkat bagi Simson. Saudara, Simson bukanlah hamba Tuhan yang baik. Bukanlah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia hanya bermain-main. Tetapi dari kisah ini, Tuhan tidak pernah main-main. Ketika Tuhan memakai hambanya, Tuhan, dia melindunginya. Disitulah saudara, jikalau engkau tidak setia, Tuhan itu setia kepada kita. Tapi saudara, janganlah kita jadi orang percaya yang seperti Simson,
yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, dan hanya bermain-main dengan perkataannya. Sehingga saudara, dia harus melakukan sesuatu yang sifatnya terpaksa dia harus lakukan. Padahal sesungguhnya dia tidak ada urgensitas untuk hal itu. Tapi karena perkataannya membuat dia terikat dan terjerat. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita mengalami situasi seperti Simpson? Yaitu kita menjadi terikat karena perkataan kita yang kita tidak maksudkan. Kita menjadi terjerat dengan perbuatan kita yang kita tidak maksudkan. Sehingga kita terikat untuk melakukan sesuatu yang tidak patut kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menjaga perkataan kita. Menjaga perbuatan kita. Supaya kita tidak dijerat olehnya. Tapi justru oleh perkataan dan perbuatan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan leluasa melalui hidup kita. Memberkati orang lain. Dan orang lain tidak merasa bahwa kita sedang mencelakakan mereka. Tetapi kehadiran kita sungguh membangun hidup mereka. Kehadiran kita sungguh mereka mengalami kasih Tuhan. Dan mereka mengenal Tuhan, bukan Tuhan yang mencelakakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang menolong kami bercermin akan hidup kami. Terima kasih untuk peringatan Tuhan supaya kami waspada dalam hidup kami. Karena ada banyak hal yang gampang kami kerjakan, tetapi konsekuensinya tidak gampang untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.